Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Nelisa Ada dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai ayat-ayat Qisas dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia. Berikut penjelasannya. Landasan hukum Qisas ini disepakati berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Dalam Al-Quran terdapat 4 tempat kata Qisas disebutkan, di antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Selain itu, juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, di mana bunyi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 178, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Adapun penjelasan dari penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45, di mana dari kedua ayat ini ditemukan bahwa hukum qisas merupakan hukum yang mengambil pembalasan yang sama. Namun demikian, hukum qisas itu tidak diterapkan bila si pembunuh mendapat pengampunan dari ahli waris korban, yaitu dengan membayar diyah atau ganti rugi. Pembayaran ganti rugi ini hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, seperti dengan tidak mendesak si pembunuh. Kemudian si pembunuh pun hendak membayar dia dengan baik, misalnya dengan tidak mengundur-undurnya. Lah, apabila ahli waris korban karena dendam melakukan pembunuhan yang bukan si pelaku, maka atau membunuh pelaku setelah menerima dia, maka ia harus menerima hukuman qisas di dunia, dan di akhirat dia akan mendapat siksa yang pedih. Kemudian berkaitan dengan diyah atau ganti rugi dalam hukum qisas ini bersifat baku, di mana tidak memiliki batas minimal dan maksimal seperti yang berlaku dalam jarimah hudud. Selain itu, ganti rugi dalam hukum qisas ini merupakan hak pribadi. Artinya, pihak korban bisa menggugurkan hukuman qisas tersebut dengan memaafkan tanpa ganti rugi maupun memaafkan dengan ganti rugi.
Karena hak kisos atau ganti rugi ini merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia, ada poin penting yang berkaitan dengan hukum kisos, yaitu hak untuk hidup. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Hukum kisos menurut ayat tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Menghukum satu orang berarti menghidupkan sekian ribu orang lainnya. Meskipun hukum Islam, terutama dalam hukum fikih, menekankan pentingnya kepastian hukum, namun tetap ada peluang negosiasi dan pemaafan. Pembunuhan sengaja yang diancam hukuman mati dapat dibatalkan dengan adanya pemberian maaf dari keluarga korban. Sebagai gantinya, terpidana mati itu harus membayar ganti rugi kepada korban. Kemudian, ayat ini juga menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum kisos, kelangsungan hidup orang banyak itu terjamin. Begitu orang yang punya niat membunuh mengetahui hukumannya itu semacam hukuman mati juga, tentu ia pasti tidak akan melaksanakan niatnya itu. Boleh jadi hal ini menjadi hikmah yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Maka dari itu tidak heranlah memang masih ada anggapan terhadap hukum kisos ini, bahwasanya hukum kisos ini sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Tadi sudah disinggung mengenai perspektif hak asasi manusia, bahwasanya setiap manusia memang memiliki hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik berbunyi, pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang secara gegabah boleh dirampas hak hidupnya. Secara teoritis, hak hidup merupakan kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun, seseorang tidak boleh dirampas hak hidupnya. Kemudian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka, dan keamanan pribadi. Pada titik ini negara-negara menyikapi pidana mati secara berbeda. Ada negara yang menghapus hukuman mati, dan ada juga negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Salah satunya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang masih melegalkan adanya hukuman mati. Dari hasil penjelasan tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa dalam ayat-ayat kisos ini terdapat dimensi hak asasi manusia, yaitu peluang negosiasi dan pemaafan. Selain itu, dalam pelaksanaan hukum mati,
juga memiliki hikmah, yaitu sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada masyarakat. Dan melalui ketetapan hukum qisas, kelangsungan hidup orang banyak itu terjamin. Kemudian terkait dengan pelaksanaan hukum mati ini dalam diskursus hak asasi manusia di Indonesia, negara Indonesia menyikapi pidana mati ini secara berbeda, hingga negara Indonesia masih melegalkan adanya hukuman mati. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.